Hai, halo semua, gimana kabarnya? Di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang film yang berjudul Vince. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pria bernama Vince bersama seekor anjing kesayangannya yang mencoba bertahan hidup di tengah kondisi bumi yang begitu memprihatinkan. Setelah terjadinya ledakan gamma di matahari yang membuat lapisan ozon di bumi lenyap dan menyebabkan tanah di planet bumi menjadi tandus karena panas matahari yang terkena langsung ke planet bumi. Bagaimanakah cara mereka bertahan hidup di tengah kondisi bumi yang seperti itu? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pria bernama Vince bersama seorang robotnya yang bernama Dwi mencari sisa-sisa makanan kaleng yang tersisa di gedung-gedung. Setelah dirasa cukup, ia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, ketika di dalam mobil, ia mendapati peringatan akan datangnya badai besar yang melaju cepat ke arahnya. Namun untunglah Vince bersama robotnya berhasil berlindung tepat waktu di tempat persembunyiannya. Kenapa tempat persembunyian? Karena diceritakan bahwa manusia pada masa itu saling merampas pasokan makanan untuk bisa bertahan hidup lebih lama. Vince yang hidup sendiri, ia pun kian terlihat sakit-sakitan dan kesepian. Di rumahnya, ia tinggal bersama seekor anjing yang sangat ia sayangi bernama Goodyear. Di sisi lain, Vince sendiri merupakan seorang ahli di bidang robotik dan pemrograman. Terlihat jelas ketika kita melihat Dwi, robotnya yang diciptakan oleh Vince sendiri, yang memiliki kecerdasan buatan yang mengagumkan. Dan Vince pun tengah menjalankan sebuah proyek untuk membuat sebuah robot dengan perawakan manusia yang diprogram untuk menjaga anjingnya apabila sesuatu yang buruk terjadi pada Vince. Setidaknya, ia ingin memastikan bahwa Goodyear akan baik-baik saja ketika dia sudah tidak ada. Hello, dog. Proyek robot tersebut pun akhirnya selesai. Vince berhasil membuat robot yang memiliki kecerdasan, emosi yang mirip dengan manusia. Akan tetapi, kabar buruk kembali terdengar ketika ramalan cuaca memprediksikan bahwa akan ada badai besar mengarah ke kotanya dan akan berlangsung setidaknya selama 40 hari ke depan. Mendengar hal tersebut, Vince pun mengambil keputusan untuk segera berpindah tempat ke kota yang setidaknya lebih aman dari kotanya saat ini. Ia pun memilih San Francisco sebagai tempat tujuannya. Setelah Vince berhasil menyempurnakan robotnya, ia namai robotnya Jeff. Ia pun bergegas mengemas dan menyiapkan perbekalannya. Setelah semuanya siap, mereka berempat pun segera pergi menuju San Francisco yang berjarak setidaknya 2.915 kilometer. Menaiki sebuah minibus, mereka pun berangkat. Di perjalanan, Vince pun tak lupa mengajari Jeff untuk setidaknya mengumpulkan makanan sebagai tambahan perbekalan. Akan tetapi badai besar mengejar mereka, semakin dekat dan semakin dekat. Merasa bahwa mereka tak lagi bisa kabur dari badai tersebut, Vince pun memutuskan untuk memasang pasak di setiap sudut mobil, agar mobilnya tak terangkat badai yang akan datang menghampiri mereka. Dibantu Jeff, semua pasak tersebut pun dapat terpasang dengan baik, hingga akhirnya badai datang dan menghampiri mereka. 300, 200. Mobil Vince pun terombang-ambing terangkat angin yang begitu kencang dengan mereka berempat di dalamnya. Namun, syukurlah hingga badai berlalu, mereka berempat berhasil selamat. I would like that very much. Karena dirasa hari mulai gelap, Vince pun memutuskan untuk meminggirkan mobilnya ke tepi jalanan. Yang kemudian di pagi harinya, Vince kembali meneruskan perjalanannya. Akan tetapi di tengah perjalanan, Vince batuk-batukan hingga mengeluarkan darah. Vince pun memutuskan untuk menepi, beristirahat sejenak di sebuah bangunan tua bersama anjing kesayangannya. Sedangkan Jeff dan Dwi, Vince tinggalkan di luar untuk menjaga mobil. Akan tetapi, di dalam mobil, Jeff malah mengemudikan mobilnya, menjauh dari bangunan tersebut.
Diketahui bahwa di bawah sinar matahari langsung, manusia maupun binatang tanpa baju pendingin akan melepuh dan terbakar ketika terkena radiasi matahari. Mereka pun melanjutkan perjalanan, dan Vince mulai mengajari Jeff cara mengemudi yang benar. Jeff pun belajar dengan cepat. Ia mampu mengemudikan mobil dengan baik hari itu juga. Tibalah malam hari. Mereka semua beristirahat, mengelilingi api unggun kecil yang Vince buat. Vince pun tak melanjutkan perjalanan di malam hari, karena ia berpikir bahwa malam hari merupakan waktu yang berbahaya untuk berpergian. Selain cuaca yang tak menentu, ada pula ancaman dari para perampok yang bersembunyi di balik bayangan. Singkat cerita, keesokan harinya karena kondisi Vince memburuk, Jeff lah yang mengemudikan mobil. Di tengah perjalanan, Jeff berinisiatif untuk berhenti di sebuah perkotaan untuk mencari sisa-sisa makanan ditemani dengan Dwi. Jeff pun masuk ke sebuah gedung. Akan tetapi, satu hal yang tak disadari Jeff, bahwa gedung tersebut terdapat tanda-tanda bahwa gedung itu ditinggali oleh manusia lain. Dan ketika Dwi berusaha meraih sebuah kotak makanan, ia terkena sebuah jebakan yang seketika menghancurkan tubuhnya. Vince yang baru terbangun dari tidurnya melihat bahwa Jeff dan Dwi tak berada di sana. Vince pun berinisiatif untuk menyusul Jeff dan Dwi ke salah satu gedung di sana. Di dalam, Vince menemukan Dwi yang telah hancur berkeping. Sambil terengah-engah, ia menemui Jeff di lantai atas dan segera mengajak Jeff pergi dari gedung tersebut karena Vince curiga bahwa di dalam gedung tersebut berpenghuni. Dan benar saja, ketika mereka pergi ada mobil yang mengikuti mereka. Hingga malam tiba, Vince baru sadar, terlihat dari kejauhan ada mobil yang mengikuti mereka. Jeff pun berusaha untuk mengemudi lebih cepat, untuk menghindari mobil yang mengikuti mereka. Hingga tibalah mereka di sebuah jalan yang memiliki terowongan. Vince pun kemudian menyuruh Jeff menyembunyikan mobil mereka di bawah jembatan jalan tersebut. Dan ternyata hal tersebut berhasil mengelabui mobil yang mengikuti mereka. Mereka berempat pun selamat, akan tetapi solar panel di atas mobil Vince mengalami kerusakan karena terbentur bagian atas jembatan. Yang berarti tak ada lagi listrik untuk hari ini dan hari selanjutnya. Vince mulai merasa menyerah dengan keadaannya saat ini. Akan tetapi, di tengah keputusasaan Vince, Jeff terus memberi dukungan dan menyemangati Vince untuk tidak menyerah dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian Jeff dan Vince pun mengobrol di dalam mobil, dan dalam obrolan tersebut diketahui bahwa dahulu kala ada ledakan suar matahari yang membinasakan semua manusia, dan naasnya hal tersebut terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Keadaan chaos terjadi, penjarahan di mana-mana. Dan Goodyear, anjing kesayangan Vince sendiri, tadinya merupakan peliharaan seorang anak kecil yang berpergian bersama ibunya dan terbunuh oleh para penjara di suatu malam di tepi jalanan. Malam itu, Vince berada di sana, namun ia tak dapat berbuat apa-apa ketika hal tersebut terjadi. Setelah penjara itu pergi, senyap-senyap terdengar oleh Vince ada suara rengekan ketakutan dari dalam kantong anak kecil tersebut. Dan ternyata di dalam kantong tersebut terdapat seekor anjing yang merengek. Dan itulah Goodyear. Mulai malam itu juga, Vince memutuskan untuk memelihara anjing tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka semua melanjutkan perjalanan dengan Jeff yang mengemudikan mobil, akan tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Mobil yang mereka kendarai menabrak seekor kupu-kupu, yang dimana pertanda bahwa di daerah tersebut terdapat radiasi UV yang berlebihan.
Vince pun keluar memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menemukan kupu-kupu lainnya terbang dengan bebas. Dan benar saja, ketika Vince berjalan keluar, tak ada yang terjadi padanya. Tak ada lagi paparan radiasi yang mengancam di setiap pancaran cahaya matahari. Vince pun senang bukan main dan terlihat di perbukitan terdapat rumput-rumput dan bunga yang tumbuh di sana. Mereka semua pun menepi di tepi jalanan, menikmati siang hari itu. Vince pun kembali mengobrol dengan Jeff, namun obrolan kali ini lebih ke seperti salam perpisahan dari Vince pada Jeff dan Goodyear, dan hanya memastikan bahwa Jeff akan benar-benar menjaga Goodyear ketika dirinya sudah tiada nanti. We humans are full of contradictions. Scroll. Come on, boy. No. Vince pun mulai mengajari Jeff cara bermain lempar bola bersama Goodyear, agar nantinya Goodyear mulai akrab dengan Jeff. Namun, kondisi Vince kian memburuk, hingga ia harus dibantu Jeff untuk masuk kembali ke dalam mobil. Vince pun meminta agar Jeff menunggunya di luar, sedangkan ia akan berbaring, beristirahat di dalam mobil. Namun benar saja, pagi harinya Vince menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya, ditemani anjing kesayangannya. Kini tinggal Jeff dan Goodyear lah yang harus mulai membiasakan hidup tanpa orang yang mereka sayangi. Jeff pun berinisiatif untuk melanjutkan perjalanannya menuju San Francisco. Dan film pun tamat. Pelajaran yang dapat kita ambil dalam film kali ini adalah lakukan yang terbaik dalam kondisi apapun dan teruslah berjuang untuk orang-orang yang kita sayangi. Di akhir cerita, setidaknya Vince berhasil memastikan bahwa Goodyear akan baik-baik saja bersama Jeff. Sekian video kali ini, bye-bye. Dan jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya, dukung channel ini menuju 1000 subscriber pertama di rumah saya tentunya. Saya Dian undur diri, pamit, bye-bye.